Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 194, Teknik Membagi Tubuh. Sepertinya aku perlu menggunakan koneksi Duan Ren untuk memasuki divisi dalam. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Kaisar Duan Ren adalah pendiri Institut Duan Ren. Sebagai pendukung Institut Duan Ren, kewenangan sebesar ini seharusnya tidak menimbulkan masalah. Aku ingin tahu apakah bocah nakal Xie Putih ada di asrama. Huang Xiaolong merenung saat melewati area asrama mahasiswa baru. Memikirkan hal ini, dia mengubah arah dan menuju ke halamannya sendiri. Ketika memasuki halaman yang mereka tempati bersama, Xie Putih tidak ditemukan dimanapun. Pada akhirnya, Huang Xiaolong hanya bisa pergi. Namun, tidak jauh dari halamannya, Huang Xiaolong bertemu Cui Li saat dia berjalan keluar. Saat itu, Cui Li sedang berjalan bersama Zhao Wuji. Ketiganya terkejut saat mereka bertabrakan. Cui Li tampak gelisah sementara Zhao Wuji berinisiatif berjalan mendekati Huang Xiaolong sambil tersenyum menawan. Aku tidak menyangka Tuan Muda Huang akan memanjat pohon besar yang merupakan keluarga Xie. Kudengar Xie Putih mengundangmu untuk minum anggur sapiditi, yang harganya lebih dari 1 juta emas. Tidak ada reaksi dari Huang Xiaolong. Tapi, bakat bangsawan muda Huang memang cukup layak bagi keluarga Xie untuk menghabiskan uang sebanyak itu demi menangkapmu. Dia tertawa kecil saat kata-katanya berakhir, menggunakan satu tangan rampingnya untuk menutupi setengah mulutnya dengan pura-pura. Tawa menggelegar saat bagian depan dadanya bergetar hebat. Huang Xiaolong melirik Zhao Wuji dengan acuh tak acuh, apakah ada yang kau inginkan? Jika tidak, ambillah payudara besarmu itu dan enyahlah. Payudara besar. Enyahlah. Tawa lembut Zhao Wuji membeku di udara. Tubuhnya menegang dan senyum menawan di wajahnya berubah menjadi bengkok dan jelek. Kata-kata tak terduga Huang Xiaolong juga mengejutkan Cui Li, menoleh untuk menatapnya dengan ternganga. Tidak pernah ia membayangkan kekasaran seperti itu keluar dari bibir Huang Xiaolong, seseorang yang tampak begitu anggun dan berkelas. Wajah Zhao Wuji memerah seperti ditampar, dan ada kilatan tajam yang jelas di matanya. Dadanya naik turun, dia jelas sangat marah. Selama dia hidup, ini adalah pertama kalinya ada orang yang berani berbicara seperti itu di hadapannya. Mengambil payudaranya yang besar dan enyahlah. Huang Xiaolong, kau. Mata Zhao Wuji menyemburkan api. Momentum yang menekan meningkat, membumbung tinggi ke angkasa. Beberapa saat sebelum Zhao Wuji hendak menyerang, sebuah suara terdengar, Zhao Wuji, kamu berani mengabaikan peraturan institut, bertarung di lingkungannya. Mereka bertiga menoleh dan melihat Xie Putih berjalan ke arah mereka dengan langkah lambat dan tidak tergesa-gesa. Sedikit keraguan melintas di wajah Zhao Wuji, lalu dia berbalik dan menatap Huang Xiaolong. Mari kita lihat apakah kamu masih hidup untuk mengulang kata-kata itu lagi kepadaku saat kita bertemu lagi. Setelah mengucapkan kalimat ini, Zhao Wuji berbalik dan pergi. Cui Li berjuang sejenak sebelum berbalik dan mengikuti Zhao Wuji, meninggalkan tempat itu. Ada kekhawatiran dan emosi yang rumit di wajah Cui Li saat dia melirik Huang Xiaolong sebelum menghilang dari pandangan. Xie Putih menghampiri Huang Xiaolong, tertawa melihat sosok Zhao Wuji dan Cui Li yang pergi. Sambil mengacungkan jempol ke arah Huang Xiaolong, dia berkata, kau memang saudara baikku Yi, ambil dada besarmu dan enyahlah. Klasik, terlalu klasik. Ayo, kita bersaudara akan pergi minum-minum di Sapiditi Wine House. Tanpa menunggu balasan dari Huang Xiaolong atas undangannya, dia menarik Huang Xiaolong menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di Sapiditi Wine House, Xie Putih memerintahkan pelayan untuk mengirimkan semua kendi anggur yang tersisa kepada mereka seperti terakhir kali mereka berada di sana. Karena mengenali Xie Putih, pelayan restoran itu tidak ragu-ragu kali ini. Ia segera pergi untuk mengurus pesanan Xie Putih, dan mengirimkan sisa sekitar 200 kendi anggur sapiditi yang tersisa untuk hari itu. Tidak lama setelah Xie Putih dan Huang Xiaolong mulai menikmati anggur mereka, Guo Zi dan Guo Fei sekali lagi masuk ke restoran. Guo bersaudara masuk ke dalam gedung dan hal pertama yang mereka lihat adalah Xie Putih dan Huang Xiaolong. Kedua bersaudara itu merasa malu. Setelah pertemuan terakhir, mereka tidak menyangka nasib buruk akan membuat mereka bertemu dengan Xie Putih secepat ini. Xie Putih melihat kedua saudara itu masuk, dia tertawa dengan suasana hati yang sangat baik. Maafkan aku kalian berdua, aku telah membeli sisa anggur sapiditi untuk hari ini. Pernyataan tak berperasaan ini membuat ekspresi Guo Brothers berubah makin muram. Karena saudara Xie sudah memesan semuanya, maka kami saudara-saudara akan datang lagi lain waktu. Guo Zi tersenyum paksa dan menjawab, lalu mereka berdua berbalik untuk pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Di luar gedung, suara Guo Zi terdengar serius, kembalilah dan kirim seseorang untuk menyelidiki siapa bocah pang itu bersama Xie Putih. Saya mengerti, kakak. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong dan Xie Putih meninggalkan Sapiditi Wine House ke arah yang berbeda. Huang Xiaolong kembali ke Southern Hill Estate. Kegelapan secara bertahap menaungi langit kuning kusam.
Saat dia berjalan santai di sepanjang jalan yang sepi, niat membunuh yang tiba-tiba meledak dan menghilang dengan cepat. Langkah kaki Huang Xiaolong terhenti. Pada saat yang sama, dia menggunakan kemampuan Phantom Shadow dan siluetnya menghilang dalam sekejap, menghindari serangan dalam celah yang sangat kecil. Cahaya dingin yang tajam terlihat menerjang tempat dia berdiri sebelumnya. Seorang pria berpakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki memperlihatkan dirinya. Huang Xiaolong menatap orang itu dengan dingin, "Yao Fei yang mengirimmu." Orang lain memilih diam sebagai jawabannya. Sosok pria itu berkedip saat telapak tangannya sekali lagi diarahkan ke Huang Xiaolong. Percikan pedang mekar di malam hari, menciptakan lambang bundar dalam kegelapan di atas. Huang Xiaolong berubah menjadi fisik asuranya dengan tegas. Niat membunuh berputar keluar seperti badai saat ia mengepakkan sayap iblis hitam legam, sekali lagi menghindari serangan pihak lain. Pedang asura muncul, mencengkeram telapak tangan Huang Xiaolong dengan kuat saat ia menebas. Badai neraka. Deru neraka bergema di tengah kegelapan malam. Dua pusaran angin neraka muncul dari udara tipis, seketika menenggelamkan pria berpakaian hitam itu. Terkejut, pria itu melompat mundur secepat yang ia bisa, tubuhnya diselimuti kabut hitam yang berputar-putar saat seekor kelelawar hitam muncul di belakangnya. Kelelawar hitam dengan 6 sayap dan mata ungu. Huang Xiaolong mengenali roh bela diri ini pada pandangan pertama, kelelawar berpupil ungu. Ini adalah roh bela diri yang sangat langka dengan reputasi yang menyaingi roh bela diri dengan bakat luar biasa. Menurut rumor, dalam selimut kegelapan malam, kelelawar berpupil ungu jenis ini dapat menyerap esensi bulan tanpa batasan apapun, meningkatkan kekuatan tempurnya untuk sementara yang sebanding dengan tingkat roh bela diri dengan bakat luar biasa. Tidak hanya itu, dengan memanfaatkan penutup malam, kekuatan pemiliknya meningkat sepertiga. Jiwa pihak lain berubah saat ia memanggil roh bela dirinya. Setelah jiwa berubah, 6 sayap kokoh tumbuh dari punggungnya dan momentum auranya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, berhenti di akhir Xiantian Second Order. Teknik membagi tubuh. Tepat di depan mata Huang Xiaolong, pria itu melompat ke udara dan meledak menjadi 6 doppelganger yang tampak persis sama dengan aslinya. Keenamnya menyerang Huang Xiaolong sekaligus, logam dingin berkilau dan gambar menjadi kabur. Menyaksikan kejadian ini, Huang Xiaolong tidak berani meremehkan musuh. Ia memanggil roh bela dirinya, naga hitam dan biru, dan jiwanya pun berubah. Melompat ke udara, Huang Xiaolong mengayunkan pedangnya, mengirimkan kilatan petir yang ganas. Serangan itu, State of Abundant Lightning, menyebar dan menutupi area tersebut. Satu persatu, doppelganger ini meledak dan menghilang di bawah serangan petir, hanya menyisakan tubuh aslinya. Tetapi pada saat itu, musuh sekali lagi memperlihatkan teknik membagi tubuhnya, kali ini terbagi menjadi 12 doppelganger, bukan 6. 12 orang bergabung menjadi susunan pedang untuk menyerang Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menyaksikan dengan dingin saat 12 orang menyerangnya dengan formasi. Tangan kanannya bergerak dan memukul telapak tangan. Tuhan mengikat telapak tangan. Segudang pohon palem emas terbang keluar, menembus kehampaan. Mata musuh terbelalak karena tiba-tiba merasa gentar saat ruang, aliran udara, dan segala sesuatu berhenti bergerak dimanapun telapak tangan emas itu lewat. Setelah itu, ke-12 avatarnya melayang sementara di udara sebelum menghilang dengan cepat dan meninggalkan tubuh aslinya di tempat terbuka. Telapak tangan pengikat dewa mendarat di dada lelaki berpakaian hitam itu, membalikkan tubuhnya dan melemparkannya ke belakang akibat benturan tersebut. Huang Xiaolong mendarat dengan lembut di jalan. Dia melangkah perlahan saat berjalan ke sisi penyerang.